Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Apa kabar ya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua, ayah, bunda, adik kakak, serta semua keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa Bunda selalu mengingatkan untuk selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa kembali belajar normal di sekolah. Amin. Baik, teman-teman kelas 8 yang Bunda sayangi, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini merupakan materi pertama dalam bab ketiga yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman semua dipersiapkan. Mari sama-sama kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan pelajaran hari ini teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, teman-teman bisa dilihat gambar pada slide ini. Kemudian teman-teman bisa mendengarkan pembicaraan Bunda. Kemudian nanti bisa dipahami ya. Oke, setiap ada kehidupan masyarakat, akan selalu ada peraturan yang diberlakukan. Di rumah, ada aturan keluarga yang harus tunduk dengan peraturan RT atau RW. Kemudian, aturan-aturan RT dan RW pun itu harus tunduk pada peraturan kelurahan. Nah, di mana peraturan atau ketentuan kelurahan juga mengacu pada peraturan dan kebijakan pemerintah daerah. Dan seterusnya, sehingga sampai di pemerintah pusat. Nah, semua masyarakat diharapkan dapat menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pada prinsipnya, dalam menjalankan sistem hukum nasional, peraturan yang berlaku di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, Bunda berharap agar teman-teman itu satu, menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak luhur sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, memahami hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Next ya. Nah, untuk materi yang pertama kita akan bahas mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka sesuai amanat pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian untuk yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memiliki hierarki atau tingkatan. Kemudian berikut adalah prinsip-prinsip tata urutan yang sesuai dengan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut. 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan dan tidak berlaku surut. Yang kedua,
hanya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, tentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Kemudian yang kelima, peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Kemudian yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Oke, next slide. Kita akan mengetahui tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia, di mana pada urutan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kedua adalah TAP MPR, ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat adalah PP, kelima Perpres, yang keenam Perda Provinsi, yang ketujuh adalah Perda Kabupaten atau Kota. Nah, berikut juga mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap. Teman-teman bisa melihat di sini ya, ini ada bagannya. Di mana sama seperti tadi, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, lanjut. Ini adalah segitiga tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang paling atas Undang-Undang 1945. Kemudian ada undang-undang atau Perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat peraturan presiden atau Perpres. Nah, yang kelima adalah peraturan daerah atau Perda. Oke, teman-teman, perbedaan ketentuan yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini mengalami beberapa tahap ya. Pada tahun 1966, kemudian pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2004, dan selanjutnya pada tahun 2011, di mana mengalami perubahan sedikit ya, yang mana pada ketika pertama kali dibentuk pada tahun 1966 itu urutannya adalah Undang-Undang 45, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pelaksana lainnya. Nah, hingga sampai saat ini itu bertambah menjadi 7 poin. Yang pertama adalah Undang-Undang 45, kemudian yang kedua Ketetapan MPR, ketiga Undang-Undang atau Perpu, 4 Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Perda Provinsi, dan yang ketujuh adalah Perda Kota atau Kabupaten. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 1966, 2000, 2004, kemudian juga 2011, di mana ini merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, teman-teman, sudah banyak sekali tadi bagan-bagan yang Bunda tampilkan dalam slide-slide di video ini. Teman-teman berarti harus dipahami urutan-urutan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dimulai dari Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan yang terakhir adalah Perda Kota atau Kabupaten. Oke teman-teman, kita sampai di slide terakhir. Nah, sudah semua yang tadi Bunda sampaikan atas pembelajaran pada hari ini. Bunda harapkan agar teman-teman bisa memahami materi yang sedikit tetapi padat ini.
Nah, dengan tujuan agar teman-teman bisa memahami materi dengan baik, kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke teman-teman, Bunda akhiri pembelajaran pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.